wabarakatuh. Sobahal khair ayuhat talamid. Hari ini kita akan masuk materi berikutnya tentang tarkib. Silakan didengarkan. Tentang na'at dan man'ut ini atau sifat dan mausuf ini sebenarnya nanti juga akan bertumpu pada kosakata yang sudah kita bahas kemarin, yaitu sebuah sifat walhal atau sifat dan tingkah. Kemudian na'at dan man'ut atau sifat dan mausuf itu kalau dilihat dari tarkib juga posisinya sebagai sebuah khobar yang tersusun. Jadi kalau kita membincangkan untuk na'at dan man'ut sebenarnya akan berkaitan dengan jumlah ismiyah atau jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sedangkan yang bernama sifat ya terdiri dari kosakata sifat atau yang sudah kita pelajari dari sifat-sifat kemarin seperti kabirun, kebalikannya sohirun, tawilun, kebalikannya qasirun, dan lain-lain. Itu yang namanya sifat. Dengan istilah lain dari sifat yaitu na'at. Na'at sendiri mempunyai arti kalimat yang mengikuti. Kenapa begitu? Karena baik sifat ataupun na'at memang mengikuti pada benda yang disifati. Intinya demikian. Lalu mausuf atau yang disifati atau dengan istilah lain yaitu man'ut, kalimat yang diikuti ya berupa benda atau kata benda yang diikuti. Seperti misalkan orang, nama orang. Misalkan ada tolibun mahirun. Tolib itu adalah mausuf atau man'ut, kata benda yang diikuti karena berupa orang atau benda yang diikuti. Atau contoh yang lain, ada faslun wasiun. Kalimat faslun itu adalah disebut sebagai mausuf atau man'ut, yaitu kata benda yang disifati atau kata benda yang diikuti. Jadi posisi mausuf dan sifat atau man'ut dan na'at itu berposisi sebagai khobar dari mubtada yang bisa saja terdiri dari isim isyarah atau isim domir atau yang lainnya. Sebagai penjelas kembali, saya buatkan contoh seperti susunan hada faslun wasiun. Kalimat hada berposisi sebagai mubtada. Hada ini terdiri dari isim isyarah, posisinya sebagai mubtada, dan kemudian khobar dari hada berupa kata benda yang menjadi mausuf atau man'ut berupa faslun. Faslun ini menjadi mausuf atau man'ut atau kata benda yang disifati. Kemudian wasiun itu adalah sifat dari faslun berupa sifat atau an-na'at, yaitu kalimat yang mengikuti, sifat yang mengikuti kepada faslun. Karena yang namanya sifat itu menempel atau mengikuti. Contoh lainnya seperti hadhihi hurfatun wasi'atun. Hadhihi itu juga terdiri dari isim isyarah, posisinya sebagai mubtada. Kemudian hurfatun berupa mausuf atau yang disifati atau yang lain istilahnya yaitu man'ut yang diikuti. Hurfatun ini berupa kata benda, posisinya sebagai khobar dari hadhihi. Kemudian wasi'atun. Wasi'atun itu artinya luas. Hurfatun itu pantas kalau disifati dengan arti wasi'atun yaitu luas. Lah posisi wasi'atun itu sebagai sifat atau na'at dari hurfatun. Saya kira cukup untuk penjelasan kali ini tentang mubtada dan khobar
di mana khobarnya itu terdiri dari mausuf dan sifat atau man'ut dan na'at. Karena susunan mubtada dan khobar di mana khobarnya terdiri dari susunan mausuf atau sifat atau man'ut maupun na'at itu memang susunan yang bertingkat. Mudah-mudahan bisa memberi penjelasan kepada anak-anakku sekalian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.